Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Rehanuddin Aji Saputra, prodi PAI atau Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan ingin berpidato tentang berpikir dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal auliya'i wasyuhada'i wasyolihin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul kiram, para alim, para ulama, habil khusus pengasuh pondok pesantren Al-Qadiri 1 Jember, yakni Kiai Haji Ahmad Mirza Kisah beserta keluarganya dalam, yang kami harapkan barokah ilmunya. Dan tidak lupa pula kepada yang terhormat Bapak Umar Hasibullah MPDI selaku dosen pembimbing dosen mata kuliah telaah materi Kurdis Madrasah, beserta teman-teman semuanya yang saya banggakan namun tidak dapat mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang sudah diberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bermuwajahah kembali di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Kedua kalinya sholawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni Abdinul Islam. Pada kesempatan ini kami ingin memohon izin untuk menyampaikan sebuah naskah pidato yang berjudul Berpikir dan Sabar dalam Menghadapi Ujian dan Cobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwanakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa basyiris sabirin alladzina idza asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Sesungguhnya Allah akan menguji kaum muslimin dengan berbagai ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, bahan makanan. Dengan ujian ini kaum muslimin jadi umat yang terkuat mentalnya, umat yang mempunyai keyakinan yang kokoh, jiwa yang tabah dan tahan uji. Musibah pada mulanya berarti mengenai atau menimpa. Memang bisa saja yang mengenai adalah sesuatu yang menyenangkan, bala sesuatu yang datang langsung dari Tuhan dan tanpa keterlibatan manusia, kecuali menerimanya dengan menurunkan bala. Allah Subhanahu wa taala menguji untuk menampakkan kualitas seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Lanabluwanna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, kamu pasti akan diuji dalam urusan hartamu dan dirimu. Kamu pun pasti akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan, hal dari orang-orang yang diberi sebelum kamu dan dari orang-orang yang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang sedemikian itu termasuk urusan yang patut atau diutamakan. Ayat ini mengandung pesan tentang kemuliaan orang-orang yang bersabar. Dalam menghadapi cobaan,
Keniscayaan ujian akan diberlakukan pada diri dan harta setiap orang. Ujian pada diri seseorang bisa berupa sakit, fisik, kelemahan, pembunuhan, peperangan, atau bentuk ujian fisik yang lain. Ujian dalam harta berupa kekurangan, kemelaratan, pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Sesungguhnya semua perihalnya baik dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila bertimpa kesenangan, ia bersyukur dan syukur itu baik baginya, dan bila tertimpa musibah ia bersabar dan sabar itu baiknya baginya. Hadis riwayat Muslim. Bersyukur dapat diartikan dengan dua sisi. Pertama, pujian karena adanya kebaikan yang didapatkan. Pujian ini muncul dari perasaan dari seseorang, dari ridho, meskipun kebaikan yang diperoleh hanya sedikit, namun ia selalu tetap berbagi kesenangan dengan orang lain sebagai bentuk atau karakter ekspresi rasa syukurnya. Mana syukur yang kedua yaitu perasaan puas dengan kebaikan yang diterimanya. Meskipun memperoleh kebaikan yang banyak, semua urusan orang beriman akan menjadi baik bila ia mampu bersabar kala bertimpa musibah. Sebagai orang yang beriman haruslah meyakini bahwa di setiap musibah yang ditimpakanlah masih dalam batas kemampuan manusia. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian dan cobaan melebihi kemampuan manusia. Tetapi kebanyakan manusia tiada menyadari, sehingga dengan sedikit pun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan cobaan, banyak manusia yang berputus asa, bahkan mengingkari kepada Tuhan yang Maha Esa. Dari Mus'ab bin Sa'id, dari ayatnya ia berkata, "Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya?" Beliau menjawab, "Para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat, kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa." Hadis riwayat Tirmizi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan sedaya. Apabila mulai awal hingga akhir, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan sedaya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.